Saudara, apa yang semua disampaikan silakan duduk. Biar saudara diam saja, nanti saya minta tolong penari dan semuanya bantu untuk membagikan. Saudara, sampailah kita di yang terakhir, gerbang daripada 5, 7, 8, 6. Saudara, ini adalah gerbang yang ajaib sekali. Saudara, saya cuma mau langsung kepada cara saudara menikmati gerbang ini. Dengarkan baik-baik. Cara saudara menikmati gerbang ini. Saudara, 5 adalah hey. Saudara, dan hey itu artinya nafas Tuhan. Jadi sepanjang tahun ini saudara cuma perlu bergaul sama Roh Kudus. Setiap hari usahakan gini ya. Roh Kudus, bagianku apa? Misalnya saudara pagi-pagi bangun dan Roh Kudus bilang ini, pagi-pagi ambil berkat, ambil berkat. Kalau Roh Kudus bilang ini, pagi-pagi urapi. Maka saudara akan menikmati yang disediakan sepanjang tahun ini. Saudara, yang kedua, maka masuklah kita ke 7. Saudara, dan 7 itu sayin, tapi 7 adalah 7 sumpah, 7 meterai. Dan saudara, 7 juga artinya disempurnakan. Saudara, sepanjang tahun ini biarkan 7 sumpah itu mengikat saudara, dan biarkan hidupmu disempurnakan. Saudara, ketika saudara membiarkan 7 sumpah, saudara kan nikmat saudara. Saudara, masuklah kita ke 8. 8 adalah no limit. Amin. Saudara, tahun ini kita akan dapat no limit berkat, no limit mujizat, no limit kemuliaan. Amin. Tapi itu juga pay. Artinya mulut ini loh. Sepanjang tahun ini ucapkan yang benar. Kalau misalnya disakiti, ngomongnya gini, terima kasih Tuhan, aku punya kesempatan menjadi berkat. Kalau saudara mepet, bilang puji Tuhan, aku dapat kesempatan melihat mujizat. Saudara, tahun ini pakai mulutmu. Pokoknya ya, nggak ada lagi rewel. Bisa gini, saya nggak dicintai, saya nggak diperhatiin. Nah itu rewel namanya. Saudara, tahun ini kalau ngomong gini, saya dicintai, saya dikasihi. Saudara, saya itu selalu ngomong ke semua hamba Tuhan. Kalau ketemu saya ngomong gini, saya itu dicintai semahanaim. Segala apapun saya dicintai. Sampai semua hamba Tuhan ngomong gini, iya, kami tuh bingung loh. Kamu itu ya marah-marah dilemparin bunga, marah-marah dikasih uang, marah-marah orang makin sayang. Terus beberapa hamba Tuhan gini, kenapa ya kalau kami yang marah orang pergi, katanya. Saudara, saya cuma guyon. Saya ngomong gini, lain sih ngomongnya. Kalau saya ngomongnya gini, saya percaya, saya marah orang makin cinta sama saya. Udah, pokoknya perkatakan aja. Orang ngomong saya ini paling GR, saya selalu ngomong menguasai dunia. Loh, buktinya apapun yang kita deklarasikan, semua Tuhan genapi. Saudara, apa yang tidak terjadi? Mari mulai perkatakan. Ingat ya, memasuki tahun ini no rewel. Bilang kiri kanan, no rewel. Ucapkan yang menciptakan, ucapkan yang menyegarkan, ucapkan yang membangkitkan. Amin. Saudara, ndak usah khawatir, ndak usah apapun. Saudara, yang terakhir 6. Wah, ini keren. Saudara, hari ke-6 itu Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Jadi mulai hari ini saudara bilang, sepanjang tahun ini nasibku apa saudara? Sungguh amat baik. Uangku bagaimana? Sungguh amat baik. Kesehatanku
Sungguh amat baik, saudara. Dan ini juga patok. Tahun ini apapun yang saudara patok, itu akan menjadi milik saudara. Karena memang apa? Tahun patok. Tapi yang paling keren adalah surga menyentuh bumi. Ada hubungan dari atas intermit. Saudara, ini waktunya keajaiban. Ini waktunya lawatan. Ini waktunya semuanya. Nah, oke. Nah, saudara, ini pengumuman dulu, pengumuman. Saudara, hari besok di sini, Senin di sini. Kenapa? Karena saudara, Sabtu depan kita merayakan Yom Kippur. Saudara, kalau ini adalah Rosh Hashanah, memasuki tahun baru. Kalau Yom Kippur adalah penetapan nasibmu selama 1 tahun. Saudara, minggu depan saudara semua pakai putih. Kalau bisa putih-putih atas bawah bagus. Kalau tidak, salah satu putih. Misalnya bawahnya yang putih atau atasnya yang putih. Karena di Yom Kippur, kenapa tradisinya putih-putih? Memulai lembaran baru. Utang, tuntutan, apapun selesai. Kita memulai yang baru. Jadi Sabtu depan akan tetap di tempat ini supaya muat lebih banyak. Saudara dan kita pakai putih. Saudara, dan Tuhan itu minta ini. Dengarkan baik-baik. Selama saudara 1 minggu, mulai dari hari Minggu besok jam 6 pagi sampai Jumat jam 6 sore. Ya, ingat ya. Dari Minggu besok jam 6 pagi, Jumat sampai jam 6 sore. Saudara puasa. Tapi puasanya tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Saya sudah tanya bagian saya. Saudara nggak usah ikut-ikutan. Setiap orang tanya. Saudara, saya tanya Roh Kudus, saya puasa apa? Roh Kudus kasih tahu. 1, tidak nonton film selama 1 minggu. Saya bilang siap. 2, selama dari Minggu sampai Jumat, Tuhan bilang kamu makan semua yang fresh. Tidak boleh olahan. Jadi kalau mau makan misalnya, jadi nggak boleh nasi, itu udah olahan itu. Kalau buat saya ya, Tuhan mintanya buah, apapun yang fresh. Jeruk, ya peras boleh, saudara. Apapun yang fresh. Tuhan bilang kamu boleh makan sebanyaknya, tapi semua yang fresh. Tidak boleh yang dimasak, tidak boleh yang olahan. Saudara, jadi buat semua ya yang ketemu sama saya minggu ini, jangan kirimin saya, itu membawa godaan. Karena Tuhan minta buat saya, Tuhan bilang saya mau kamu dibarui dengan semua yang fresh, yang baru, yang segar, yang dari alami. Saudara, itu puasa saya. Tapi puasa saudara semua tanya Tuhan. Saudara, dalam minggu ini Tuhan akan tulis destinimu, berkatmu, saudara, jatahmu, masa depanmu. Karena itu sepanjang minggu ini mari belajar memberikan yang Tuhan minta. Mungkin ada yang diminta no sosmed, ya lakukan. Mungkin ada yang diminta sama Tuhan, ya puasa. Puasanya apa? Puasa, saudara, mungkin gula, ya semua yang ada gulanya nggak boleh. Atau yang hobi kopi, puasa kopi, ya, saya tidak tahu. Tuhan tidak bilang, Tuhan bilang gini, semua harus tanya Tuhan. Pada waktu saudara tepat puasanya, itu membuka kunci sangat banyak. Jadi saudara tidak bisa tanya juga orang ya, saya puasa apa? Itu artinya saudara tidak dewasa.
ajari anak-anakmu semua, tanya Tuhan. Bukan engkau yang menetapkan. Ya, ini adalah masa saudara jalan dengan Roh Kudus. Ingat, 5 adalah jalan dengan Roh Kudus. Oke, sekarang kita masuk lebih lagi. Ya, sudah ingat ya. Minggu depan Sabtu jam 7 tetap di tempat ini. Dan kita akan pakai putih-putih. Siapkan diri dengan cara puasa. Dari besok jam 6 sore, jam 6 pagi sampai saudara Jumat jam 6 sore sundown. Jadi puasanya nggak potong-potong ya. Misalnya gini, ngopi dari pagi nggak ngopi, malam ngopi. Nah, saudara ya, selama hari-hari itu tidak ngopi sama sekali. Ya, saya berdoa saudara menangkap dengan benar. Ini pesan Tuhan. Anak-anak juga sama, tanya Tuhan. Ya, apa yang harus saudara puasa? Saudara, ini yang Tuhan katakan untuk meraih the best, berkat yang terbaik. Saudara, yang pertama, saudara ya, taatilah pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Usahakan supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Sebab kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Saudara, Tuhan itu ngomong gini, perhatikan nak, pertama, rahasia kemenangan keberhasilanmu tahun ini adalah ketaatan. Ketaatan terhadap pemimpin di atasmu, ketaatan terhadap Roh Kudus, ketaatan terhadap Tuhan, anak-anak ketaatan terhadap orang tua. Saudara, ketaatan. Saudara, dan Alkitab bilang begini, Tuhan sampai ngomong gini, taat dengan sukacita sampai pemimpinmu bersukacita. Dengarkan baik-baik, ini rahasianya. Taat dengan apa saudara? Sukacita sampai pemimpinmu bersukacita. Saudara, ada orang taat tapi ngerutu, ya, disuruh puasa sebel banget. Nah, itu taat tidak dengan sukacita. Saudara, ada yang taat tapi dengan begini, terpaksa nih, saya ini disuruh sama Tuhan kawin, jadi ya kawin sama dia. Saudara, tidak akan pernah menikmati. Saudara, saya ngomong ya, saya disuruh Tuhan menikah umur 21. Dan hari itu saya berkata gini, ya, saya bilang, saya tahu ini baik. Saudara, dan saya sampai hari ini berkata, kalau saya nggak taat hari itu, saya tidak dapat apa yang hari ini saya dapat. Saya disuruh menikah sama Pak Paul. Kalau saya hari itu tidak menikmati Pak Paul, ya, saya tidak punya anak pintar-pintar kayak Joshua sama Stephen. Saya tidak punya saudara cucu yang kayak Elion Mami El. Saudara, saya selalu berkata, Tuhan, you are the best. Saudara, Tuhan minta saya. Pada waktu saya, saudara ya, SMP, Tuhan bilang begini, baca Alkitab sehari 4 fatsal, tapi setiap minggu baca 1 buku. Kalau hari itu saya tidak lakukan dengan sukacita, saya tidak bisa jadi pemimpin besar hari ini. Sampai saya selalu bilang, Tuhan, kenapa ya ada orang goblok banget hari ini nih ya, hari ini ya. Saya tuh kalau dengar beberapa orang, saya sampai udah gak pengen ngurusin. Setiap kali Tuhan ngomong begini, jodohmu itu ngomong gini, saya gak suka. Masa hidup saya terus ditetapkan oleh Tuhan, diatur-atur. Dengar ya anak-anak, kalau Tuhan ngomong sama kamu, karena Tuhan masih sayang dan melihat orang tuamu, tapi reaksimu seperti itu, jangan harap Tuhan tentukan hidupmu. Ada 1 titik Tuhan akan bilang gini, sakarepmu. Dan kalau Tuhan sudah bilang sakarepmu, engkau sudah jadi Esau. Dengan air mata pun kau tidak akan pernah dapat apapun warisan dan
ini pemimpinmu masih ngatur engkau, belajar menerima dengan sukacita. Tapi kalau setiap tugas, misalnya nih, saya kemarin bawa Matthew ke Samarinda. Saudara, saya sebenarnya sudah berkali-kali mau bawa dia. Nih sedikit, tapi berapa kali saya mau bawa dia ke Jogja, mau bawa kemana, reaksinya gini, aduh bu, depannya aja udah kata haduh. Dan begitu haduh saya selalu gak jadi. Mana Matthew? Matthew, berapa kali kamu bilang aduh saya gak jadi? Betul? Saya batalin. Baru kemarin dia jawab gini, siap. Dan saya tanya, dapat berkat banyak kan Matt? Saudara makan enak terus kan Matt? Nginep aja di hotel yang sangat mewah. Tapi saya dengar kata aduh dia, saya batalin. Ini bukan pertama kali, sudah 5 kali saya mau bawa. Tapi dia selalu mulai dengan kata aduh. Sudah, saya langsung bilang nggak usah, nggak jadi. Dan itu Tuhan, dan itu Roh Kudus. Saudara, dan Tuhan bilang itu yang membuat aku nggak berhenti ingin membawamu ke dalam kemuliaan dan kemuliaan lebih lagi. Saya sudah guyon sama Tuhan. Tuhan, mana lagi yang lebih sedap lagi? Padang gurun aja kerennya kayak begini. Ya, apalagi nih Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang, tenang, aku masih sediakan banyak tempat kita bermesraan. Bisakah saudara? Ya, saya selalu bilang sama banyak orang, hari itu Joshua sama Kesia ditembak di kebaktian loh saudara. Bilang kamu harus menikah tahun ini. Dan kemudian dibilang 999. Saudara, hari itu kalau dia menolak dan mengundur 3 bulan saja, COVID tidak ada. Tapi hari itu pesta termegah. Saudara, pestanya Joshua 3 kali. Kebaktian pagi, kebaktian sore di samudra 5.000 orang. Dan hari itu saudara, di tempat ini, saudara mau tahu berapa hari itu? 15.000. 15, masih ingat 9 gerbang? 15.000. Dan saya tidak keluar 1 sen pun. Semua orang, sampai saudara kalau masih ingat, dibagikan mutiara asli, kalung yang dilapis emas asli. Hari itu kalau Joshua sama Kesia cembetut, hari itu kalau mereka berkata begini, apa-apaan sih, masa kawin aja diatur, habis. Tuhan tiba-tiba gak mood gini, sudah ya, jangan harap aku sentuh hidupmu. Kawinnya akan apa? COVID, gak ada yang datang. Pakai saudara Zoom kawinnya. Jangan pernah tidak bersukacita. Tahun ini lakukan ketaatan dengan apa saudara? Sukacita. Sampai buat pemimpinmu bersukacita. Sampai Tuhan itu gini, yes nak. Sampai Roh Kudus bilang, yes nak. Saudara bayangan ya, sekali lagi saya cerita nih. Saudara, Ibu Nita itu buat saya rempong banget. Saudara tahu rempong? Saudara bayangin ya, kemana-mana dia bawa tas segede gaban, diangkut. Sampai saya nih ngomong gini, duh Tuhan ya. Dan kalau saudara tahu, karena dia ngangkut tas, bawa tas di sini, pakai ini, jatuh terus tasnya, saudara. Ininya yang jatuh terus. Jadi di mana-mana orang udah ketahuan. Saya udah bilang, percumalah Nit, ya orang udah tahu kita gara-gara lu cara makainya kesinilah, kesitulah, ngeblak ke belakang. Saudara, gara-gara apa dia bawa tas? Saudara, tas segede-gede gaban. Saudara, saya ini bilangnya gini, dalam hati ya. Saya dalam hati ngomong begini, aduh,
Bu, kalau mau bagi-bagi itu yang gampang. Ya, Ibu Nike bagi-bagi gantungan kunci 1.000. Nah itu buat saya praktis. Kan gantungan kunci cilik ya. 1.000 itu cuma kotak kecil lah saudara ya. Praktis. Saudara, dia bagi-baginya apa? Air. Saudara, yang dia bawa tenteng itu karena dia bagi-bagi apa? Air. Berat saudara. Tapi ketika saya protes, sudah mau tahu, Tuhan ngomong gini, kamu tahu kenapa aku jatuh cinta sama anak itu? Karena dia taat. Aku bilang aku sumber air hidup. Aku mau bagikan mereka air. Saudara bayangkan di sana panasnya 52 derajat. Panas itu dia itu yang dia tenteng itu cool box loh saudara. Jadi esnya itu semua dingin. Ketemu tukang sampah, ketemu pembersih, dibilang water, cool water. Siapa yang nolak? Semua langsung sumringah, langsung sukron, sukron, sukron. Saudara ya, saya jadi bisa bahasa Arab cuma satu, sukron. Saudara, dan Tuhan bilang, kenapa aku jatuh cinta dengan anak itu? Nggak peduli repot, nggak peduli dia tahu bakal dimarahin kamu. Saya cara melihatnya udah gini, kemana-mana perang, bawa cool box kayak gitu saudara. Tapi Tuhan bilang, aku sangat suka. Saudara, dan kalau saudara lihat wajah orang-orang ya, kepanasan dikasih cool air ya, semua bahagia. Semua bahagia. Saudara, dan dia bilang, Tuhan itu air hidup. Nama pelayanan saya Living Water. Jadi dari awal Tuhan sudah bilang, bagianmu gampang, bagi-bagi air aja. Ini kalau saya akan sedikit ngomel, itu enggak gampang Tuhan, nenteng air itu wabot. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Setiap mau perang, dia isi kulpoknya dengan es sebanyak-banyaknya, masukin air semua, dia gotong saudara, perang. Bisa enggak tugas sekecil apapun? Saudara mungkin orang bodoh, saudara mungkin enggak bisa perang, saudara mungkin enggak punya otoritas besar. Nah, saudara bisa kok bagi-bagi air di tengah 52 derajat Celcius. Saudara bisa kok gotong kulpok saudara di tengah panas yang seperti itu. Ketaatan membuat Tuhanmu bersuka cita. Saudara, yang kedua, saudara, tahun ini ditentukan caramu menabur. Karena itu tadi saya bilang semua tepat. Saudara, sebenarnya kan salah satunya kenapa saya minta saudara perpanggilan. Jadi sebenarnya Tuhan itu mintanya nanti di depan, akan kita buat di akhir. Saudara, caramu memberi harus berbeda. Saya masih ingat hari itu. Saudara, hari itu kami ada pelantikan, gak banyak dari sini yang ikut di puncak. Dan setiap orang boleh memberikan persembahan dengan cara yang dia tanya Tuhan. Saudara, dan ada beberapa, maaf kata saudara ya, ngesot, bukan berlutut loh saudara, rebah. Dia merayap ke depan dan dia taruh di kaki Pak Agung. Saudara, hari itu dia tidak taruh saudara di kotak persembahan, tapi orang itu taruh di kaki Pak Agung. Dan dia cium kaki Pak Agung. Saya ini saksi mata. Pulang dari sana hidup orang ini berubah total. Bukan karena Pak Agungnya. Pada waktu dia lakukan itu, dan sepanjang jalannya dia bilang begini, doanya tuh saya masih ingat terngiang, pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa artinya begini, jadikan aku Tuhan abdi dalammu yang selamanya mencium kakimu. Saudara, cuma itu doanya, pakai bahasa Jawa tapi.
Jadikan aku Tuhan abdi dalam-Mu yang selamanya mencium kakimu. Waktu dia buat itu, saya itu berdiri di depan. Kan saya sama Pak Agung berdiri di depan. Saya tidak bisa berhenti nangis. Karena apa? Saya lihat Tuhan. Dan hari itu ini salah satu orang yang Tuhan langsung tongkat itu diginikan. Nasibnya akan berubah. Selamanya tinggal di istana raja. Khotbahnya Pak Fendi tadi benar. Caramu memberi itu menentukan. Ini persembahan awal tahun. Caramu memberi itu menentukan. Saudara dan saya berdoa, nanti Tuhan itu pesan. Tapi tadi Pak Fendi sudah khotbah. Saudara, nanti di depan akan ada saudara kotak persembahan. Dan di depan kotak persembahan itu akan ada pemimpin-pemimpin panggilan. Tuhan itu bilang 1 panggilan 7 pemimpin. Saudara dan masing-masing saudara bawa persembahanmu. Saudara jangan lakukan ngesot ya, nanti gak selesai-selesai, kasihan. Tapi yang saya mau tekankan, caramu bisa mengerti. Misalnya pada waktu kamu bawa, kasih ngomong, ikat aku Tuhan selamanya di mezbahmu. Statement-statementmu itu loh menentukan apa yang kamu terima. Saudara bisa menangkap sampai sini? Dan nanti pemimpinmu akan mengurapi saudara dengan minyak ini. Saudara, ada minyak lagi yang saudara terima, ya. Kasih minyak saudara ke pemimpinmu. Kenapa? Itu tanda saudara dipegang. Ada urapan yang dialirkan pada waktu pemimpinmu megang. Saudara, dan ini Tuhan itu ngomong baik detail. Harus ada emas, harus ada biru tanda kesetiaan. Karena hari ini urapannya adalah urapan kesetiaan. Yang emasnya urapan kemuliaan. Dan di dalamnya, di bawahnya ada 7 saudara ya. Adalah saudara urapan 7 sumpah. Saudara sudah terima semuanya? Nah, ya ada tulisannya juga di tas saudara ya. Yang nggak punya ya suami istri bareng-bareng lah. Kalau yang nggak ada suami istri pinjem temen, nah, ya. Tapi hari ini saudara akan terima terakhir nanti. Tapi jangan double ya. 1 orang 1 saja. Ya, 1 orang 1 saja diurapi dengan 1 pemimpin. Saudara, karena engkau akan menerima apa? 1 urapan kesetiaan, 2 urapan kemuliaan, dan 7 urapan 7 sumpah. Bisa mengerti? Ya, itu nanti penutup langsung pulang, habis itu bubar. Saudara, habis itu bubar. Ya, ingat caramu mempersembahkan. Saudara persembahkan. Kalau saudara bilang, Bu, saya enggak bawa uang, enggak apa-apa. Karena yang lihat Tuhan. Saudara bisa persembahkan cintamu. Saudara bisa persembahkan ketaatanmu. Saudara bisa persembahkan, saudara dari belakang nyanyi pelan-pelan, persembahkan pujianmu. Tapi Tuhan bilang, masuki gerbang tahun baru dengan cinta, pujian, dan persembahan. Maka Tuhan akan memberikan urapan kesetiaan. Karena tahun ini engkau harus setia. Urapan kemuliaan, supaya tahun ini saudara menerima kemuliaan. Dan yang terakhir, urapan 7 sumpah, untuk engkau dipegang sepanjang tahun ini. Caramu menabur sepanjang tahun ini menentukan. Saudara, ayatnya berkata, jika kamu pikir Allah bisa dipermainkan, jangan bohongi dirimu. Ayatnya keras sekali. Jangan bohongi dirimu. Kalau saudara ngasih gini ya, uang lecek, jangan pikir Allah bisa dipermainkan. Saya sudah lihat orang-orang
yang dia tidak punya apa-apa jadi kaya raya. Saudara masih ingat cerita saya tentang Bobby Saputra? Di titik paling rendah, sudah mau mati karena narkoba, cuma bilang begini, Tuhan, kalau engkau masih mau terima sampah ini, ambil. Hari ini Tuhan angkat kaya raya tanpa modal uang 1 sen pun. Saudara bisa bayangkan caramu menabur. Yang dia tabur apa hari itu? Dirinya. Saudara sampai hari ini dia bergabung di satu gereja dan dia jadi apa? Asyar. Saudara, kalau saudara dengarkan kesaksian yang lain, bukan konten ya. Bedakan konten dengan kesaksian. Dia berkata, dalam sepanjang hidupnya setelah dia bertobat, dia sama sekali gak ngerokok, gak minuman keras, gak main perempuan. Dia bilang, bahkan saya tidak mau bersentuhan atau pergi ke dugem, enggak. Dia bilang, saya pakai hidup saya buat melayani Tuhan. Saya berdoa saudara nangkep caramu menabur. Saya tidak pernah nyesel nabur seluruh hidup saya, saudara, di ladang Tuhan dari sejak saya kecil. Apa yang hari ini saya tidak punya? Saudara, saya mengalami hidup yang istilah saya 1% dari orang sedunia 8 miliar tidak alami. Saya ke 8 benua, saudara ya, ke 7 benua, satu-satunya yang belum Antartika tuh saudara ya. Jadi 6 lah, tapi udah dekat-dekat situlah, Amerika sudah. Saudara, banyak orang gak pernah ke Arktik, saya ke Arktik udahan. Saudara mau apa sih? Keluarga baik saya punya. Saudara, anak-anak ajaib saya punya. Keluarga yang diberkati saya punya. Makanan terbaik saya punya. Tidak ada yang saya tidak punya. Hanya karena apa? Meletakkan seluruh hidup saya. Hanya orang bodoh yang berpikir hidupnya bisa diatur oleh dirinya. Sampai hari ini yang saya teriakkan apa? Ambil poses seluruh hidupku, jangan sisahkan 1% pun. Tapi ada orang-orang bodoh yang bilang begini, kenapa sih aku mesti diatur-atur kayak orang di penjara? Itu orang paling goblok di dunia. Di sini ada orang-orang goblok, boleh angkat tangan, yang mau mengatur hidupnya sendiri. Siapa yang berkata saya bisa mengatur hidup saya sendiri? Boleh angkat tangan. Yang berkata saya bisa mengatur uang saya sendiri? Boleh angkat tangan. Yang berkata saya bisa mengatur perusahaan saya? Boleh angkat tangan. Anak-anak muda yang bisa berkata saya bisa cari jodoh sendiri? Boleh angkat tangan. Dan hari ini tidak usah terima urapan. Kalau engkau lakukan juga karena terpaksa. Kamu ya, kalau merasa bisa cari sendiri, tidak usah terima urapan. Ayatnya jelas bilang, Allah tidak bisa dipermainkan. Anak-anak muda, lu main penari-penari, lu pikir lu bisa nari dan berzina. Ini ayatnya. Allah tidak bisa dipermainkan. Saya bahkan tidak pernah pacaran sampai saya dapat jodoh dari Tuhan. Allah tidak bisa dipermainkan. Tahun ini gak main-main. Jangan ambil urapan kalau engkau bermain-main. Saudara yang ketiga, apa yang kukatakan kepadamu di tempat tersembunyi, nyatakan secara terbuka. Dan apa yang kubisikkan di telingamu, beritakan secara terbuka pada semua orang. Saudara, tahun ini seperti yang tadi dikatakan oleh Pilar, kalau engkau tidak bisa masuk ke secret Tuhan, engkau tidak akan mengalami kunci-kunci kemenangan. Ada banyak orang tidak pernah masuk ke secret Tuhan, ke tamannya. Saudara, kalau kita begini nih belum masuk ke secret ya,
ini masih bareng-bareng. Tapi tahun ini saudara harus punya waktu pribadi. Sampai engkau nangis di jamaah Tuhan. Sampai engkau dengar cintanya, pelukannya, rahasianya. Buat setiap saudara. Tahun ini Dia akan nyatakan rahasia-rahasia. Kalau saudara ikuti dalam segala hal ajaib. Saudara bayangkan, di awal tahun, ini sudah mau akhir tahun, Tuhan ngomong sama saya, beli emas. Saudara, jadi uang Mahanaim sebagian saya beliin, sebagian uang saya. Saudara, hari itu masih 900 harganya. Saudara, hari ini sudah berapa? 2 juta berapa? Ya. Kalau saudara tanya Tuhan ngomong apa lagi? Saudara, kalau beli perak naiknya masih 5 tahun lagi. Naiknya cuma dikit-dikit. Tapi saudara mau naik, mau beli boleh. Karena Tuhan bilang pasti naik. Tapi naik banyak akan 5 tahun lagi. Saudara, kalau emas saudara tanya, Bu masih naik? Masih, tapi tahun depan akan nyampe 2,5. Saudara, tapi bagaimana saya bisa tahu? Ya karena Tuhan ngomong. Tuhan ngomong. Saudara, bahkan pada waktu itu cuma saya ini susah. Jadi Tuhan ngomong gini, beli ya kripto. Tuhan ngomong. Tapi saya bilang, aduh Tuhan, duit mepet dan sebagainya. Saudara, jadi saya kurang perhatian. Tapi naik semua, saudara. Itu cuma soal yang jasmani, apalagi yang rohani. Kemarin ada satu orang, saudara, dia itu divonis gagal ginjal, saudara, karena saudara darah tinggi dan diabetes. Dan dokter bilang dia harus operasi, bla bla bla, harus gagal ginjal. Saudara, dan dia datang dan saya berdoa, Tuhan bilang gini, stop semua obat. Kalau dia berani ikuti aku, stop semua obat. Minum mahoni aja. Pagi, siang, sore, 2. Saudara, dan saya bersyukur orang ini taat. Dia bilang, toh saya obat gak bisa nyembuhin kok Bu. Saya stop aja. Dia stop semua obat. Dia minum mahoni. Saudara, diabetesnya, darah tingginya normal. Dan tiba-tiba saudara, setelah dia stop 1 bulan, fungsi ginjalnya mulai naik. Dan dia sekarang gak usah cuci darah. Saudara, kalau sudah bilang apa saya pintar? Enggak, saya juga gak tahu. Tapi Tuhan ngomong. Tapi ada banyak orang yang gak dengerin Tuhan. Kalau sudah bilang, Bu, itu resep buat semua orang. Ya enggak. Karena setiap tubuh berbeda. Tapi saudara harus masuk ke secret Tuhan. Untuk anakmu, untuk bisnismu. Saudara, saya selalu ngomong apa adanya. Saya sebenarnya sudah ngomong waktu itu sama Stephen. Saya bilang gini, Pen, restoran tuh gak oke. Karena Tuhan bilang akan drop. Tapi hari itu restoran pertamanya sangat oke. Untungnya setiap bulan 500 juta. Saudara, dia buka langsung 3 restoran lagi. Tapi ujungnya dalam 3 bulan. Dia baru buka 3 bulan loh saudara. Tutup lagi yang 3. Kenapa? Ya karena enggak bisa. Saudara bilang ini, sekali buka restoran untung, saudara buka lagi, enggak bisa. Saudara harus tanya Tuhan. Kalau saudara masuk ke secretnya Tuhan, maka saudara akan lihat hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan tiba-tiba mengalami keajaiban demi keajaiban. Tapi sekali lagi, tahun ini, seberapa engkau melihat kemuliaan tergantung seberapa engkau masuk ke secretnya Tuhan. Saudara yang kemudian, ya, ini yang perkataan Tuhan. Nah, saya sebenarnya masih banyak, tapi ini yang terakhir karena wajah saudara sudah mulai capek. Ya, mari baca
sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Itulah sebabnya aku mengutus nabi-nabi untuk mengguncangkanmu, dan firmanku menembus hatimu, supaya engkau sadar akan penghakimanku yang menyala seperti terang. Aku menginginkan kasih yang bertahan lama, bukan agama yang kosong. Aku mau engkau sungguh-sungguh mengenal Allah, bukan sekadar menghadiri pertemuan doa. Saudara, Tuhan itu ngomong sama saya sangat keras. Tuhan bilang ini, tahun ini penghakimanku akan berjalan. Tahun ini penghakimanku akan berjalan. Saudara, engkau tidak bisa ya bilang begini, saya sudah datang kebaktian. Nih ayatnya, bukan agama yang kosong. Aku mau engkau sungguh-sungguh mengenal Allah. Saudara, dia bilang, aku mau, Tuhan bilang, sampai engkau dapat firman yang menembus hatimu. Yang menembus hatimu. Kalau saudara berpikir saudara bisa main-main dengan omonganmu, saudara bisa ngomong bual, gosip, ngomongin pemimpin, dan saudara pikir hidupmu oke-oke aja, salah besar. Lihat hidupmu hancur, saudara. Percayalah hancur. Saya ini saksi mata. Orang yang kalau di depan nih ngomong gini, oke, iya, di belakang ngomong gini, gila ya pemimpin kita ya, maunya nyuruh doang. Orang kayak begitu gak pernah berhasil, saudara. Percayalah, saya ini saksi mata. Saudara, yang pelayanan saya mulai pelayanan dari umur 10 tahun ya. Saudara, yang pelayanan bersama saya, anak-anak hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan ribuan. Dan saudara pikir Tuhan pilih kasih? Enggak. Bahkan yang paling dalam kau buat ketika engkau ngomel sendiri di rumah, ketika engkau tidak mengampuni, ketika engkau tidak bisa mengasihi pemimpinmu, ketika engkau berzina, ketika engkau, saudara, korupsi. Korupsi jangan dipikir gede-gedean ya. Korupsi kecil aja. Transport ya, cariin angkot. Kita tahu 2 juta, kita naikin 2.200.000. Kan saya bolak-balik cari telepon butuh. Itu korupsi loh, saudara. Saudara dipercayakan rumah singgah. Dalam setahun, dari pertama dirintis 100 orang, saudara dalam setahun jadi 20 ekor. Itu korupsi. Saudara, kalau saudara tahu di pemerintahan, kalau saudara pegang BUMN dan BUMN-nya rugi, itu termasuk korupsi loh, saudara. Saudara, kesalahanmu nggak ngecek, kesalahanmu sampai banyak uang malir. Nadim itu bukan dia yang ngambil loh, saudara. Dia kena karena nggak ngecek. Saudara, Muiz itu bukan karena dia ngambil kerugian. Saudara, banyak orang beda dengan Yakub. Yakub bilang, yang dimakan serigala aja aku yang ganti. Saudara, ketika anak-anak saya, saudara tanya Joshua, hari itu saudara GWR kehilangan, saudara, kamera, dicolong. Mereka nggak salah, dicolong, saudara. Tanya Joshua, saya langsung transfer. Betul, Jos? Saya langsung transfer. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, salahnya anakku, mungkin dia nggak cover, mungkin dia nggak doling, mungkin dia nggak doa. Aku bertanggung jawab. Saya langsung transfer. Waktu keyboard hilang, saya langsung transfer. Saudara, saya tidak mau. Bahkan ketika uang Mahanaim dipinjam buat vintage dan tidak balik, saya bayar pakai uangnya warisan. Saudara, waktu
kita booking pesawat, saudara, dan kemudian digeser. Saudara, itu kita rugi 3M. Saya bayar pakai uang pribadi. Kenapa? Karena saya tidak mau, saudara, jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mau setiap firman itu nembus ke dalam jiwa, tubuh, roh. Kenapa saya juga selalu ngaku dosa kalau saya salah di depan umum? Saya kalau salah kan ngaku dosa di depan umum. Karena saya tidak mau ada dosa tersembunyi. Saya selalu berkata, tembusi sampai yang paling dalam. Dan saya saksi hidup, mereka yang menyembunyikan dosa sekecil apapun, ada tuntutan iblis. Bukan Tuhan jahat, ada tuntutan iblis. Ada tuntutan iblis. Hari ini saya berharap saudara menghadapi tahun ini dengan sangat gemetar. Karena satu sisi sangat ajaib yang Tuhan mau. Tapi satu sisi Tuhan bilang, nak, mau tidak mau, aku harus mulai mengadakan penghakiman. Karena kita akan memasuki surga menyentuh bumi. Ingat, ketika surga menyentuh bumi, ada Usa cuma megang kereta, langsung apa? Mati. Ada Ananias dan Safira cuma ngomong gini, seluruhnya, padahal sebagian. Loh, ini bohongnya bohong kecil banget loh. Dia bilang saya kasih semuanya, padahal sebagian. Mati. Lah, kita bohongnya kan mengerikan. Bohong kita kan nggak kayak mereka cuma secuil. Bohong kita sekuintal. Saudara, ini masa surga menyentuh bumi. Ingat, ada satu orang dengerin khotbah sembari ngantuk, hukumannya apa? Mati. Di sini yang tidur banyak itu di belakang. Kalau surga menyentuh bumi, jangankan saudara, itu yang di belakang itu penyanyi, pelayan Tuhan itu tuh yang suka sembunyi itu. Tuh penari-penari itu. Saudara, kalau masa surga menyentuh bumi, ini sangat tidak mudah. Saya berdoa saudara mengerti. Jangan biarkan kau punya agama kosong. Biarkan kau minta hari ini firman itu menembusi hidupmu. Saya ingatkan yang Tuhan pesan, ketaatanmu yang menentukan berapa yang kau terima. Caramu menabur menentukan nasibmu tahun ini. Ingat, jangan pikir menabur itu uang tok. Menabur perkataan, menabur cinta, saudara, didikan. Ya, 3, saudara, seberapa engkau bisa masuk di secret place, seberapa engkau akan menemukan kunci-kunci yang ajaib tahun ini. Dan yang terakhir, seberapa engkau biarkan firman menembusimu sampai yang paling dalam. Seberapa tahun ini engkau mendapat banyak. Mari siapkan diri, kita akan tutup, saudara. Dan ingat, saya minta semua tolong apa itu, kotak persembahan. Dan saudara ingat, caramu memberi. Caramu memberi. Dan setiap pemimpin supaya cepat, saudara, ada yang di atas, ada yang di sini. Satu saudara panggilan, ada 7 pemimpin yang berdiri dan mengangkat ini. Mari kita semua angkat dulu. Angkat persembahan saudara.